orang ini jadi bisa berbicara begini? Apakah murni dari hati? Apakah murni karena kebenaran? Apakah murni ini memang ungkapan yang benar gitu? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu saja juga sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa ali, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jauh lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa nih kalian subscribe Babe Aldo Suara Kebenaran, karena itu adalah backup channel. Dan juga jangan lupa besok ya, hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 bertepatan dengan 27 Rajab 1445 Hijriah, ada Istighosa Kubra ya, munajat rakyat untuk keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina. Sambut pemilu damai dan jurdil tanpa kecurangan di lapangan parkir Jalan Benyamin Sueb, Blok C3, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sampai jumpa di sana, insya Allah kita istighosa sama-sama. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten. Oke, adanya cawe-cawe, ya cawe-cawenya ini makin parah menggunakan aparat kepolisian. Ya, kemarin itu sempat dibocorin oleh Pak Mahfud MD. Kita dengerin dulu ini ya, video pertama dari Pak Mahfud MD. Ini parah banget sih emang. Udah parah banget, parah. Ini pemilu udah makin parah. Polisi yang mestinya netral udah dijadiin alat banget sama mereka. Allahu Akbar. Apa mau tanya? Tadi Prof mengatakan bahwa saya dapat informasi ada terjadi intimidasi terhadap akademisi. Seperti apa Prof tanggapannya? Apa yang langkah-langkah yang akan dilakukan? Yang harus melakukan langkah-langkah itu tentu pemerintah. Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu, seperti Rektor Universitas Sugio Pranoto, Unika di Semarang, itu memberitahu kepada kami disuruh membuat seperti ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu. Ada pernyataan rektor yang sama isinya, karena pakai template, tapi ada yang samar-samar dan sebagainya. Nah menurut saya itu kurang sehat, membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga, ya. Oleh sebab itu menurut saya kebebasan akademik, kebebasan member akademik itu harus tetap dihormati. Karena seotoriter zaman Pak Harto pun kebebasan akademik dan kebebasan member akademik itu relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa. Nah, itu ya. Jadi ini dari sini, ini Pak Mahfud ini kan ngomong begitu. Apakah benar ada intimidasi begitu? Itu terbukti ternyata guys. Dan ini buat orang-orang seperti Noel yang kemarin ngomong bahwasanya Civitas Akademi yang guru-guru besar itu ngomong itu jadi partisan, ternyata ya
mereka yang memanfaatkan itu, menekan dengan mengintimidasi. Apakah Pak Mahfud MD ini ngomongnya cuman tanpa bukti? Ternyata muncul video-video ya guys ya, yang akhirnya menunjang pernyataan Pak Mahfud MD ini. Nih video pertama. Cawe-cawe polisi menandingi gerakan kampus. Dari Koran Tempo, Senin 5 Februari 2024. Pura-pura mewawancarai perihal kinerja Presiden Jokowi. Rupanya bagian dari intimidasi semata. Hardi Winoto, Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Semarang, didatangi 2 polisi berseragam di rumahnya. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Kepala Polsek Tembalang, Semarang. Hardi menyebut, kedatangan kedua polisi itu untuk membuat video testimoni kebaikan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wawancara tersebut direkam dengan ponsel dan kemudian dikirimkan melalui pesan WhatsApp yang sudah dipotong dan ditempelkan logo Universitas Muhammadiyah Semarang di sisi kanan atas. Tak berselang lama, ia mendapat kiriman link berisi potongan wawancaranya tersebar di berbagai media. Keesokan harinya, berita itu jadi perbincangan para dosen tempatnya mengajar dan ia kira mengarah ke salah satu paslon. Kenapa polisi yang datang? Saya pikir wawancara itu hanya untuk kepentingan internal mereka, ujar Hardi. Rupanya, video tersebut disebarluaskan oleh pendukung paslon 02 di TikTok, yakni akun @enaknya.ngapain.y8 dengan foto profil Prabowo Subianto. Dalam akun yang sama, muncul juga video wawancara serupa dari rektor-rektor lain seperti Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, dan Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman. Video testimoni ini dibuat persis setelah para guru besar dan sivitas akademika dari puluhan perguruan tinggi menyatakan kritikan pada Presiden Joko Widodo, membuat narasi testimoni tandingan ketika mendapat kritik keras, bahkan melibatkan polisi. Biar rakyat yang menilai. Kalian lihat itu liciknya mereka. Pakai polisi mendatangi para rektor itu. Allahu Akbar. Ini apa ini? Jokowi ini udah dugaan merusak demokrasinya udah. Loh, kemarin guru-guru besar itu ngomong murni dari hati karena melihat keprihatinannya para guru besar terhadap keadaan demokrasi Pancasila ini. Dibikin tandingan yang begini pakai polisi. Hah? Allahu Akbar. Apa sih? Kalian mau apa sih sebenarnya? Ini ada lagi. Berangkat ke Surabaya karena pertemuan kami dengan perguruan tinggi Katolik itu di Surabaya. Izin menghubungi, beliau menyatakan dari Polrestabes. Gitu kan? Saya jawab ada apa-apa karena saya sedang ada pertemuan. Lalu beliau WA meminta pernyataan itu izin. Kemudian saya mengatakan mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan, contoh video-video dari perguruan tinggi lain. Adapun sudah ada di Madawi dan sebagainya dan beberapa PTS di Semarang. Dia jawab saya sama. Maka tadi pagi beliau mengatakan Pak Bo, kasihan dengan saya gitu. Saya katakan saya tahu panjenengan menjalankan tugas, tetapi saya juga harus menghormati pilihan, tolong menghormati pilihan kamu. Lalu tawaran terakhir adalah tidak video tapi pernyataan. Contoh juga dari salah satu rektor di Semarang. Dia saya katakan tidak, karena kami memilih sikap itu. Jadi intinya bukan kami membenci, tidak. Ketika itu hal baik, tentu harus kami katakan baik. Itu kebenaran toh. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pas, ya kami harus mengatakan itu tidak pas dan mari kembali ke hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Ini Nah ini Rektor Unika Sugiya Pranata mengaku diminta bikin narasi positif Jokowi tapi menolak. Nah ada yang menolak. Dan ini licik banget ini, sampai pakai aparat kepolisian. Makanya akhirnya rakyat ini seperti kita ini udah nggak percaya sebenarnya. Yang gue takutin ini ya, kalau udah seperti ini terus rakyat muak, bisa chaos loh Bapak. Jangan, ini bisa chaos ntar. Jangan, stop yang begini. Stop cawe-cawe menggunakan aparat. Stop, rakyat bisa marah. Kalian dalam keadaan salah, apalagi di sini ada pengakuannya jelas nih ya. Dia bilang, tolong dari polisinya bilang Pak, Mbok ya tolong bantu saya. Loh,
polisi. Makanya lu bertugas dinas itu, lu mestinya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan atasan. Lu bertugas itu, bekerja itu dengan dasar hukum, bukan atas perintah atasan aja. Kalau perintah atasan itu salah, ya jangan lu paksain rakyat begini. Aduh, menjijikkan anjir. Dan ini contoh pernyataan ada juga yang akhirnya mau nurutin. Kita lihat ini beneran dari hati apa enggak nih? Yang ini nih. Beneran dari hati apa enggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Udah, tuh. Sampai begini. Gue kalau dengar kalimat yang begini nih, dikitin lagi ya. Gue takut mual terus muntah di mari, gue takut. Beliau negarawan yang... Udah. Muji begitu. Udah. Negarawan apa, sivitas apa? Kalian ini udah terbongkar. Orang ini jadi berbicara begini, apakah murni dari hati, apakah murni karena kebenaran, apakah murni ini memang ungkapan yang benar gitu. Ini apakah ucapan seperti ini bukan ucapan yang hasil dari intimidasi. Kalau nggak ada intimidasi ya dapat penawaran sesuatu. Itu dugaan kami. Ini yang membuat demokrasi sekarang ini makin menjijikkan. Siapa yang rusak ini? Dugaan terkuat ada pada Jokowi. Rusak udah. Yang gue takutin ya jangan sampai deh rakyat makin muak, terus makin chaos. Allahu Akbar. Hati-hati deh ya. Kita cinta sama Indonesia nih, kita cinta sama Indonesia. Jangan dibikin chaos dengan yang begini, dengan cawe-cawe dan intimidasi. Ya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop cara-cara menjijikan, Pak. Stop. Apa mau tanya? Tadi Prof mengatakan bahwa saya dapat informasi ada terjadi intimidasi terhadap akademisi. Seperti apa Prof tanggapannya? Apa yang langkah-langkah yang akan dilakukan Prof terhadap intimidasi? Yang harus melakukan langkah-langkah itu tentu pemerintah. Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu, seperti Rektor Universitas Sugio Pranoto di Unika di Semarang itu memberitahu kepada kami disuruh membuat seperti ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu. Ada pernyataan rektor yang sama isinya karena pakai template, tapi ada yang samar-samar dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kurang sehat, membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga, ya. Oleh sebab itu menurut saya kebebasan akademik, kebebasan member akademik itu harus tetap dihormati. Karena seotoriter zaman Pak Harto pun kebebasan akademik dan kebebasan member akademik itu relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa. Cawe-cawe polisi menandingi gerakan kampus. Dari Koran Tempo, Senin 5 Februari 2024. Pura-pura mewawancarai perihal kinerja Presiden Jokowi, rupanya bagian dari intimidasi semata. Hardi Winoto, Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Semarang, didatangi dua polisi berseragam di rumahnya. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Kepala Polsek Tembalang, Semarang. Hardi menyebut, kedatangan kedua polisi itu untuk membuat video testimoni kebaikan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wawancara tersebut direkam dengan ponsel dan kemudian dikirimkan melalui pesan WhatsApp yang sudah dipotong dan ditempelkan logo Universitas Muhammadiyah Semarang di sisi kanan atas. Tak berselang lama, ia mendapat kiriman link berisi potongan wawancaranya tersebar di berbagai media. Keesokan harinya, berita itu jadi perbincangan para dosen tempatnya mengajar dan ia kira mengarah ke salah satu paslon. Kenapa polisi yang datang? Saya pikir wawancara itu hanya untuk kepentingan internal mereka, ujar Hardi. Rupanya, video tersebut disebarluaskan oleh pendukung paslon 02 di TikTok, yakni akun @enaknya.ngapain.y8 dengan foto profil Prabowo Subianto.
Dalam akun yang sama, muncul juga video wawancara serupa dari rektor-rektor lain seperti Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, dan Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman. Video testimoni ini dibuat persis setelah para guru besar dan sivitas akademika dari puluhan perguruan tinggi menyatakan kritikan pada Presiden Joko Widodo, membuat narasi testimoni tandingan ketika mendapat kritik keras, bahkan melibatkan polisi. Biar rakyat yang menilai. Saya berangkat ke Surabaya karena pertemuan kami dengan perguruan tinggi KPU itu di Surabaya. Izin menghubungi, beliau menyatakan dari Polrestabes, gitu kan? Saya jawab ada apa-apa karena saya sedang ada pertemuan. Lalu beliau WA meminta pernyataan itu izin. Kemudian saya mengatakan mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Lalu Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan dengan memberi contoh video-video dari berbagai wilayah. Ada pun sudah di Madawi dan sebagainya dan beberapa PTS di Semarang. Dia jawab saya sama. Maka tadi pagi beliau mengatakan Pak Bo, kasihan dengan saya gitu. Maka saya katakan saya tahu panjenengan menjalankan tugas, tetapi saya juga harus menghormati pilihan, tolong menghormati pilihan kamu. Lalu tawaran terakhir adalah tidak video tapi pernyataan. Lalu diberi contoh juga dari salah satu rektor di Semarang. Ya saya katakan tidak, karena kami memilih sikap itu. Jadi intinya bukan kami membenci, tidak. Ketika itu hal baik, tentu harus kami katakan baik. Berarti sebenarnya, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pas, ya kami harus mengatakan itu tidak pas. Dan mari kembali ke hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Ini yang berhasil. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan kemajuan, melewati masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat Indonesia tidak bodoh, menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Rakyat tahu betul siapa pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Setiap orang memiliki hak demokrasi menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jaga iklim sejuk dalam demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok tertentu. Sehingga transisi kepemimpinan nasional ini dapat berlangsung baik dan damai. Gunakan hak suara Anda pada pemilu 14 Februari 2024. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.